Cek cok baku tonjok baku pukul. Cek 5 4 3 2 1 tutup pintu jebret krik. Silent scan. Oke, selamat malam, semangat pagi untuk para pendengar setia kita. Masih tetap bersama kita Loyalty Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat tampan dan menawan. Ya kan? Langsung saja kita panggil Beto. Tetenetet. Masuk Beto. Oke, salam jumpa bersama saya Beto Lek. Piye kabare Mas? Api wae alias korek api. Oke, tema kita malam ini apa nih? Kita ini malam membahas tentang bagaimana pandangan antara cara hidup orang Batak dan juga cara Orang hidup Timur. Orang Timur ke Barat. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Awal. Oke, next. Oke, langsung kita ke tema pembicaraannya. Beto, kamu ini orang mana Beto? Saya orang Flores. Orang Flores. Yo. Tapi gini, sebelum masuk ke temanya, gue mau nanya dulu nih Beto nih. Bagaimana sih cara kita membedakan orang Timur itu kan banyak nih. Ada yang Flores, ada yang apa lagi? Kupang ya? Ambon. Kupang, Ambon, Papua. Cara pembedaan supaya kita tahu, oh ini orang ini gimana tuh? Coba sekilas jelasin sedikit tentang hal ini gitu. Oke, untuk cara pandang bagaimana sih kita bisa tahu ini orang Flores atau orang Kupang, Yups. atau orang Ambon, Ya. ataukah orang Papua kan? Bukan orang Aring ya? Bukan, itu mah makanan. Gimana tuh? Lanjut. Oke, kalau cara pandangnya itu kalau menurut saya ya, orang Ambon itu Ciri khasnya apa? ya kalau ciri khasnya Ketika mereka- gua ketemu sama orang, oh ini orang Ambon nih, oh ini orang Flores nih, gimana ciri Oke, khasnya? ciri khas orang Ambon itu yang pertama saya dari orang Ambon ya. Itu Yaps. menurut versinya saya. Orang Ambon itu lebih ke tubuh ya. Iya. Tubuh sama gaya bicara. Kalau tubuh itu mereka otomatis tubuhnya kan posturnya tubuh besar. Kekar-kekar ya. Ya tidak kekar juga. Kan ada yang gemuk gitu kan. Maksudnya dalam artinya mereka tuh posturnya tinggi besar. Nah, seperti itu dan juga logatnya mereka lebih tarik gitu. Oke. Nah, gitu. Kalau untuk orang Papua ya kita bisa tahu sendiri. Nah, itu bisa dari rambut kita sudah tahu. Ya. Nah, dia punya ciri khas seperti apa, gaya bicara paling beda. Pace. Ya, paling beda. Kok kemana kah? Terada, itu orang Papua. Sumulai kah? Belum. Oke, kalau untuk orang Flores tuh bisa dibilang agak susah ya. Kenapa Susah bisa apa nih? dibilang agak susah? Karena di Flores itu banyak sekali campuran gitu. Ya, Campurannya apa aja? ya contohnya ada dari Melayu, contohnya ada dari Portugis, Belanda, Jerman. Portugal ya. Ya itu. Dari Manchester United ada nggak? Nggak ada, itu kecuali di bola. Oke, langsung ke temanya. Pertanyaan pertama, gue pengen tahu nih Beto, gimana sih cara didik orang tua kepada anaknya versi orang Timur? Oke, Ayo. cara didik ya. Tapi saya ambil dari kehidupan yang saya lihat ya. Iya. Yang Kehidupan nyata lah, nggak usah kehidupan dibuat-buat. nyata ya. Lebih bagus lagi kita ambil contoh dari diri kita. Betul. Nah itu. Masuk. Kalau di Timur ya, Yuk. didikan orang tua tuh memang benar-benar keras ya. Keras ya. Keras dalam arti untuk baik gitu. Betul. Terus mereka tidak pernah melarang untuk anaknya untuk berbuat sesuatu yang belum Negatif. tahu, Oh, yang belum tahu. Contohnya ya, kita ambil contoh. Hmm. Kalau di keluarga kita kayak gini, ketika anak kecil, anak belia ya, Iya. anak belita ya, anak kecil pegang pisau, itu orang tua nggak pernah larang gitu, Widih, ngeri juga itu. karena pasti takutnya luka gitu kan. Hmm. Tapi orang tua di sana tidak pernah melarang. Mereka melepaskan anak itu main aja pisau. Ketika anak itu luka, dia nangis. Oh, biar Nanti dia dia akan tahu, oh ini pisau. Pisau itu tajam. Tajam, Gitu ya. bisa membahayakan diri. Nah dari situ anak itu tahu sendiri gitu. Iya. Mereka tidak pernah membatasi itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Kalau pandangan entah dari versi-versi orang lain ya, Iya, seperti apa. Kalau bilang untuk didikan jati diri itu otomatis
keras di sana. Keras. Karena ya mungkin dari Sudah turun-temurun kali ya. Turun-temurun seperti itu sih. Sudah adat istiadat Ya. berarti ya. Ya seperti itu. Kalau di Batak sendiri bagaimana? Kalau di Batak itu cara didik orang tua sama, keras, ya kan, suara keras, ya kan, pokoknya tekanan nada itu kuat dan lantang, tapi demi kebaikan gitu loh, bukan yang marah yang sifatnya bikin anak itu jadi down, enggak, Iyalah. jadi dia marah, ya kan, terus nanti kita akan berpikir nih, ya kan, wih. Kedepannya gimana nih caranya nih supaya orang tua gue nih nggak marah lagi, Iya. gitu kalau orang Batak sih. Ya kalau di sana sih biasa orang tua itu ada juga sih marah-marah kan. Marah-marah. Itu mungkin kekurangan garam mungkin ya. Kok jadi kekurangan garam? Kenapa itu? Ambil punchline dikit. Tapi gini Beto, kalau di adat Batak itu ada istilah gini, hamoraon, hasangapon, hagabeon. Lu pasti tahu Apa tuh artinya. artinya itu? Masa lu nggak tahu artinya? Nggak tahu kan saya orang timur. Hamoraon itu memiliki banyak harta. Yo. Hasangapon sangat dihormati. Mm-mm. Hagabeon itu kesuburan, memiliki banyak turunan gitu. Mantap. Memiliki banyak turunan. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang 2 anak cukup ya. Iya. Kebayang gak sih kalau sekarang di tahun ini kita punya anak 12 gitu, langsung masukin ke tapi begini, ajang sepak bola. Tapi begini loh. Kalau bang 2 anak saya cukup. Contohnya satu orang dia punya harta berlimpah ini. Iya. Terus tanahnya besar sekali. Besar. Berpuluh-puluh hektar kan. Kira-kira anak 2 cukup itu pas ke tidak untuk menjalankan semua itu? Enggak lah. Maksud lu ini lebih kayak untuk bercocok tanam gitu. Ya bukan begitu juga. Masa Gimana? untuk mengelola. Bujang. Tapi gini loh Beto, ya kan. Kalau di adat Batak itu ini gua ngambil jalan kehidupan gue ya. Orang tua itu ngajarin supaya buat ngirit, ya kan. Pergunakan hal yang penting. Orang tua gue tuh nggak royal sama gue. Jadi kalau gue pikir gini, gue pernah ada case seperti ini ya. Saking ngiritnya tuh, ya kan. Gue nonton TV nih, ya kan, nonton TV. Mak gue datang nyamperin gue. Lu tau ngapain? Matiin itu TV. Tahu nggak? Saking ngiritnya listrik kan? Itu bener. Lu tau nggak? Oh itu, berarti irit. Oh Lu tau nggak apa kata mak gue? Poinnya Ya kan? irit itu untuk matikan televisi. Kamu tahu ini listrik, ya kan? Kita bulan kemarin tuh udah bayar mahal gara-gara kamu nonton TV, ya kan? Iya. Di situ gue kayak, aduh, kayak pernah sakit. Apalagi tapi tak yang veterannya pernah masih manual kan? Iya, masih manual belum token, ya kan? Cuman gue mikir ya, ya udahlah, ya kan? Terus gue kayak suatu saat gue nanti, ya kalau udah kerja nanti gue bisa beli TV yang dimana TV-nya itu jadi nontonin gua, bukan gua nonton TV. Kan gitu kan sekarang gitu kan. Gitu. TV gua nyalain, jadi TV yang nonton gua, bukan gua yang nonton TV. Iya benar. Tapi kalau gua pikir-pikir gini sih, kalau nggak gitu orang tua gua nggak bisa sekolahin gua. Ya iyalah. Benar. Ya kan. Kadang orang tua gua gini, aduh mama udah nggak punya duit nih, ya kan. Terus abis itu nanti tiba-tiba ada barang baru, ya kan. Iya. Aduh mama lagi kesusahan, tiba-tiba udah ada mesin cuci baru, gitu loh. Kalau di kehidupan lu kayak gimana tuh? Kalau untuk bilang irit ya, kalau di kehidupan kita ambil jangan jauh-jauh ya. Kalau kehidupan kita memang irit sekali gitu. Tapi kembali ke diri kita gitu. Iya gimana? Ya kalau saya kan boros. Iya boros. Iyalah beli diamond mulu ya kan. Mukanya boros. Main bel terus. Halo spender aku. Tap. Ya lanjut. Oke. Kalau di kita itu memang orang tua tuh boros, orang tua boros lagi. Aduh, ups salah. Jangan gugup gitu dong. Itu irit sekali ya. Namanya juga menghemat sesuatu itu mungkin sangat penting karena mereka tahu bagaimana sih jalan hidup kita pasti. Wah ini masih panjang sekali gitu. Iya. Dan juga sebagai anak juga pikir gitu. Wah
ini tujuannya apa sih orang tua membatasi ini kan. Iya. Pasti kita waktu usia anak-anak itu pasti berpikir, ibu ini pilih kasih kan gitu, bapak ini pilih kasih, kenapa kasih cuman ini. Itu waktu itu lu di situ umur berapa bulan waktu mikir itu? Ya kalau itu tidak pernah berpikir ya, tapi kembali kita putar lagi memori kan waktu itu. Dia nggak nyadar gue tanya umur lu berapa bulan. Berapa bulan? Mana ada anak ini belita pikir-pikir tentang hal itu kan nggak ada. Lu ngopi dulu dah. Terus Ya sebagai anak itu memang harus benar-benar paham sih. Kalau dia sudah dewasa pasti dia mutar kembali memori yang lama, dia akan berpikir, oh ternyata yang dibuat orang tua seperti ini, oh berarti jalan tujuannya ini begitu. Poinnya mungkin akan dapat ketika kita sudah dewasa, kita berpikir lagi ke hal yang sudah kita lalui gitu. iya, jadi akhirnya kayak oh nih nggak sia-sia nih orang tua gue dulu didik kayak gini nih. Ya kan? Terus katanya, oh ternyata begini sih dia punya tujuan Iya. untuk membatasi kita. Oh, gitu. untuk seperti ini dan gue akhirnya berhasil seperti ini Iya, gitu. berhasil ya kan? seperti ini ya. Ya kayak gini berhasilnya gitu kan. Berhasil apa tuh? Berhasil bohongin teman-teman. Iya. Nah, kalau di versi adat Batak nih ya, Beto, keluarga itu tuh ngedidik anak tuh harus multitasking. Kayak lu walaupun diciptain tangan lu 2, ya kan? Tapi lu harus bisa ngerjain 10 aktivitas dalam satu waktu yang sama. Kebayang gak lu? Kayak contohnya gini nih. Gue lagi ngepel kan. Ya misalnya gini. Brian, ngepel kau. Set, gue udah ngepel nih. Nah terus tiba-tiba, kok ini piring kotor sih? Gak kamu cuci? Akhirnya gue buru-buru set, lanjut lagi cuci piring ya kan. Ini baju kenapa gak dijemur? Akhirnya lanjut lagi jemur. Terus kayak intinya tuh kayak gue harus kerja cepet gitu loh. Kayak gak bisa lelet kan, banyak kan anak muda sekarang kayak ngepel aja 2 jam ya kan. Baru misalnya ruang tamu, abis itu duduk dulu Nanti nih. muncul lagi satu. Buka IG dulu nih, IG dulu nih, snapgram Mana ya kan. mana ada tahun 90-annya ada IG. Kalau gue tuh dulu dididiknya kayak lu tuh harus kayak apa ya, cekatan. Itu pokoknya didikan orang tua gue tuh Ya, selalu kayak sama gitu. lah, sama kayak lah. tes. Lu harus bisa kayak gitu. Nah kalau dari sisi lu kayak gimana? Kalau dari sisi saya itu, tapi saya harus cerita ada 2 versi nih. Versi yang tinggal di Versi akustik apa versi band? ini kan versi bicara. Kenapa harus lanjut ke musik? Ya udah lanjut. Aduh. Kan ada 2 versi nih. Tapi masih di wilayah timur juga ya. Iya. Semenjak kita masih tinggal di Papua tuh beda. Beda sekali dia punya. Papua di mananya tuh? Papua Barat, Manokwari tepatnya. Manokwari. Pravi SP8. Anggi. Jalur Flores. Terus Lengkap ya. Sedikit lagi auto googling. lanjut. Di sana versinya beda karena kita itu apa ya? Sorry ya. Ini di sana saya anak bungsu nih, Brian. Jadi dimanja sekali gitu. Dimanja sekali. Beda sekali. Manja sekali itu orang tua berpikir wah anak mungkin udah 3 gini. Saya anak bungsu dan saya berpikir wah saya anak yang paling dimanja gitu. Ketika kita balik ke Flores itu suasana bukan 50% lagi yang beda gitu. Bisa-bisa ulang dari nol langsung 100% berubah gitu. Karena mungkin dari pandangan sosial itu mungkin beda sekali gitu. Dan juga didikan orang tua di Papua sama yang tinggal di Flores itu berubah total. Mereka benar-benar kasih waktu yang benar-benar disiplin gitu. Iya. Mereka harus bagaimana sih mengajarkan kita itu sopan santun kayak gitu. Apalagi kita harus ketemu lagi orang-orang baru gitu. Dan juga kalau di kehidupan kita di timur ya, menurut saya itu benar-benar harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Dan di sana juga dilarang untuk, bukan dilarang sih, tapi sudah menjadi pembawaan kita di timur, jarang kita panggil nama. Itu jarang sekali. Itu contohnya saya, gimana tuh? Contohnya saya kan Beto. Ada orang yang umurnya di bawah saya gitu. Mereka tidak mungkin panggil langsung Beto. Kaks, tidak. biasanya Kaks. Kalau Kaks sudah zaman-zaman Udah gaul banget itu ya. udah gaul sekali itu. Nah, terus jadi tidak ada apa tuh? ceritanya Kaks. Sudah tulis K A K pakai Terus Z Z. belakang.
Itu zaman sekarang. Kalau Terus manggil sopannya gimana manggil soalnya saya biasa panggilnya kakak. Biasanya Kalau kakak bung itu apa sih? Udah kakak bung lagi. itu pendobelan itu. Itu kebiasaan orang berbicara boros. Sudah kakak tambah bung. Iya, apalagi kalau zaman SMS itu udah makan pulsa itu kalau. Iya, biasanya 5 kata tuh berapa Iya, kan. iya. Nah, kalau di sana tuh panggilnya itu seperti itu. Contohnya kakak nyong. Kakak nyong. Untuk cewek kakak nona. Karena menurut orang tua dulu ya, Iya. tidak sebut nama itu bukan berarti tidak tahu orang itu. Iya. Tidak tahu orang itu, tapi lebih menghargai orang itu dengan cara panggil seperti itu gitu. Makanya diajarkan ya gitu turun temurun sampai hari ini pun seperti itu gitu. Mungkin di zaman sekarang kita tidak tahu ya. Iya. Kita tahu seperti apa dia punya perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Tapi kalau lu bilang tadi mengenai lu balik ke kampung, lu kan perantau nih. Balik ke kampung, lu Iya, ketika balik ke kampung itu kayak disambut gitu gak sih? Kayak apa sih respon orang-orang kampung itu kepada lu gitu loh ketika lu dari Jakarta kembali nih ke kampung nih. Kira-kira respon mereka gimana gitu loh? Apakah semua tetangga lu merayakan acara lu datang dari Jakarta balik ke kampung karena ada liburan atau ada acara apa gitu? Kayak respon lebih ke respect. Kalau respect Orang kampung di sana gimana? Kalau respect ya iyalah. Gimana coba? Tentu respect sekali. Apalagi usia seumuran saya ya. Itu respect sekali. Itu gini Jo. Iya. Saya tidak sombong, bukan berarti kita membesar-besarkan diri kita gini Jo. Awal tahun 2000 ya. Kita datang ini, kita tidak tahu bahasa daerah kita kan. Karena lu di saya Papua. tinggal di Papua. Oh, iya, dan iya. keseharian orang tua di sana omong sama kita pakai bahasa Indonesia semua gitu. Jadi walaupun kita tahu ini bahasa daerah kita seperti apa kan, tapi orang tua yang mengajarkan kita bahwa kamu harus berbicara bahasa ini. Kenapa? Iya. Besok lusa kalian jalan jauh, kalian tidak akan kaku Sama berbicara kayak ke orang. nyokap gua juga kayak gitu. Kayak gitu Jo. Orang tua gua Dan juga ketika bilang gitu. kita balik ke kampung, itu otomatis semua berubah alur begitu Jo. Berubah alurnya gimana tuh? Kayak gini, kita sudah terbiasa bahasa Indonesia nih. Iya. Dan ada teman-teman kita datang, mereka kesehariannya bahasa daerah. Pasti Itu kita jadi gak enak ya. jadi gak enak gitu. Kayak kita seakan-akan kayak ke Jakartaan banget gitu loh. Ya seperti itulah pandangan mereka. Dia ini sombong Iya. sekali. Maunya bahasa Indonesia semua gitu. Mentang-mentang udah makan KFC di sono, udah makan McD ya kan, Iya. steak kentang, Mentang-mentang sudah udah masuk makan mall. nugget. Mentang-mentang udah ngopi Starbucks ya kan. Jadi pandang bukan berarti mereka berpandang seperti itu, tapi itu mungkin 75% atau sekitar 50% itu berubah sekali di diri mereka gitu. Iya, Contoh saya balik nih, saya kan berbicara bahasa Indonesia, walaupun orang tua saya kadang-kadang lempar pakai bahasa daerah, saya tetap jawab bahasa Indonesia karena kita sudah terbiasa dari kecil gitu. Betul. Akhirnya mereka dengan sendirinya pakai bahasa Indonesia terus. Dari situ sudah jadi terbiasa. Akhirnya mulailah istilahnya kesadaran terhadap diri sendiri mereka itu ada gitu. Ternyata pentingnya berbahasa Indonesia tuh Iya, seperti penting ini sekali gitu loh. Karena kita bahasa Indonesia gitu kan. Itu aja lu kadang udah mencoba buat bahasa Indonesia, kadang medok-medoknya itu masih ada gitu. Ya masih ada timur gitu kan. Kalau warteg dibacanya apa? Warteg. Iya karena tulisannya memang warteg gitu. Tapi sebenarnya itu cuman buat lelucon doang. Buat kayak jokes gitu ya, kayak punchline gernya berantakan, gas meleduk ya kan. Tapi bicara tadi mengenai masalah, lu bilang lu anak yang dimanja ya. Iya. Kalau ini pengalaman gua nih ya kan, kalau gua menyimpulkan garis besar takutnya ada yang tidak, ada yang enggak. Gue nih anak laki-laki satu-satunya. Gue punya kakak cewek, gue punya adik cewek ya kan. Kayak gue gak ada dimanja-manjanya bro. Kayak gue selalu dididik apa-apa tuh lu cari sendiri gitu loh. Gue dulu kadang nih saking ngerinya, gue punya motor Supra nih. Supra apa sih mau dibanggain, udah joknya robek kalau didudukin basah lagi ya kan. Apalagi hujan kan. Udah kering disangka ngompol gitu. udah itu apa, jarang ganti olinya bocor ya kan. Tapi gue bawa nih motor set ya kan. Kelayapan nih biasa ya kan, anak muda ya kan. Pengen sana sini, set gue balik jebret ya kan, sini kunci. Wih, langsung ya, itu baru turun pasti ya. Iya, baru turun. Bener, belum standar 1. Apalagi standar 2. Rasanya pengen gue geltakin aja itu motor nih, ambil nih. Itu kurang ajar itu.
Kalau kamu mau memiliki barang, kamu cari gimana caranya kamu punya barang itu. Begini Jo, Itu orang tua gue tuh. iya paham sih. Itu Gimana? setidaknya Diriku dia pernah sudah- berjuang. setidaknya dia orang tua dari Jo sendiri itu sudah kasih PR istilahnya. Iya. PR bagaimana sih? Pekerjaan rumah. Bukan. Ya sudah lah, tidak usah muter-muter gitu. Ya, terus Jadi dia sudah seorang ibu pasti atau bapak mereka sudah kasih itu, sudah kasih PR bahwa saya harus buat ini supaya saya punya barang yang saya inginkan tercapai. Berarti Iya, saya harus iya, buat iya. apa? Oh, itu berarti mereka kasih tantangan nih. Iya. Kira-kira bisa tidak? Bisa tidak? di Bisa situ kan gua- tidak? iya, Gitu kan. Di situ gue panas, ya kan. Kalau Kenapa seandainya, kebakaran? buduh, bukan kebakaran lagi udah. Kayak, ya ampun segininya ya. Iya, iya. Sampai sekarang lu tahu pengalaman gue apaan? Iya, Ya kan, iya. gue punya motor itu sebulan di kantor gue parkirin, gak pernah gue pakai. Kenapa? Itulah. Biar awet. Saking emosinya gitu kali ya kan. Iya. Nah, udah itu orang tua di adat Batak ini ya memang paling utama sih tegas nih ya. Iya, Gua nggak harus. tahu nih ya kenapa, mungkin ini di hidup gue nih ya kan, kayak orang tua tuh kepengen anaknya tuh yang pasti-pasti aja. Kalau nggak jadi angkatan atau militer, Widih. ya kan, guru PNS, Wow. pengacara, Iya. udah Iya, karena di sana itu aja gitu loh. karena sama Jo. Hmm. Sama, semua orang tua pasti punya cita-cita sendiri untuk anaknya. Hmm. Wah, anak saya harus seperti ini. Ya nggak mungkin kan misalnya kayak, nah kamu cita-cita apa mak? Saya mau jadi tukang tato nih, ya udah gas. Milenial sekali ya. Ini parah. Milenial sekali ya. Atau enggak, mak saya mau fokus bigo nih ya kan. Iya. Soalnya satu Kirim bins dulu, ya. 500. satu bins satu diamond nih menghasilkan segini mak. Ya udah nak, ya kan kamu dalamin aja. aja itu. Gas kuy. Aduh, kalau pendapat lu gimana tuh? Kalau Lanjut lagi. untuk tegas itu tegas memang tegas sekali. Hmm. Apalagi contoh ya. Tegas dalam arti wah ini harus berbuat seperti ini. Yes. Dan juga keras. Hmm. Sikap orang tua itu, woi, kawan belum lihat orang tua timur, men. Iya ya. Gimana itu? Itu kalau kesalahan sedikit, tetapi pemikiran orang itu fatal. Oh, bisa-bisa itu Biasanya diapain tuh? badan anak penuh tato, Tato 3D. alias belau. 3D tuh ada Biru-biru semua. timbulnya, iya biru Iya. ada timbulnya ya kan. Ada timbul-timbul, titik-titik merah kan. Sedikit lagi ungu. Itu kadang-kadang kalau orang tua sudah berpikir itu tindakan yang dilakukan anak itu fatal sekali. Iya. Yang Udah tidak- melenceng ya. Ya, udah melenceng, udah seperti parah itu. lah ibaratnya. Itu fatal sekali. Udah Jujur, membludak. saya itu pernah merasakan bagaimana sih kena tali kambing. Idih, tali kambing. Tali kambing itu bahasa di sana kan tali kambing. Istilahnya Aslinya kalau di sini apa tuh? tali tambang. Tali tambang. Tambang yang ukuran sedang yang untuk Yang buat tebal ini. ya yang buat ikat kambing. Eh, Itu saya pernah merasakan bagaimana menempel di saya punya belakang. dipecut ya. Seperti dicambuk, men. Seperti dicambuk. Itu rasanya dari situ wah, saya bilang, saya harus buat yang lain begitu supaya saya tidak dapat lagi tali kambing ini. Tapi momen yang paling asik itu apa? Kalau momen paling asik itu ya seperti itu. Kita buat kesalahan nih. Heeh. Kita buat kesalahan itu kadang-kadang ya orang tua kita tuh punya cara tersendiri gitu. Iya. Cara tersendiri untuk mengingatkan kita bahwa ini jangan dibuat. Itu kadang-kadang jari. Kadang cubit di paha itu sampai merah. Nah, kalau gue pengalaman gini nih. Gue paling seneng ketika tamu datang ke rumah. Iya. Di situ waktu gue buat bebas. Sama. Ya kan? Set, begitu tamu datang ya kan, gue keluar di Kita set, hilang. ya kan ngilang karena Hilang nggak di rumah. mungkin ya kan langsung diomelin di situ. Gue pulang santuy set, dadedadeda, da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 . Tamu pulang apaan? Kamu tadi kemana Brian? Itu sampai Lu tahu kulit gua apaan? Jadinya warnanya merah kuning hijau di langit yang biru. semacam lagu lagi. kayak udah pelangi ya. Kamu tadi kemana Brian? Itu nada tuh tekanannya tuh pitch control Iya, gitu. saya yakin itu. Muka kita itu pasti langsung berubah 150 derajat itu.
teriak kau. Teriak semakin dibilang teriak semakin teken dia. Tapi saya aneh gini Jo. Kenapa sih orang tua tuh? Ini kita bahas kembali apa yang terjadi kan. Tapi itu membuat kita harus menjadi berpikir, dewasa. Ya menjadi dewasa. Iya. Begini Jo, kenapa orang tua selalu melemparkan kata-kata ketika mereka buat hukuman kepada anak? Iya. Coba kau teriak, mama pukul tambah. Itu kan Bikin sebenarnya kita jadi, aduh nggak usah teriak. pikiran 2 kali loh. Iya. Saya mau teriak, Tapi nggak ada yang nanti nolongin. nanti saya tambah kena pukul. Saya diam tapi sakit. Itu gak pernah rasakan seperti itu kan? Tapi kalau makin kita diem sih ada tekanannya kayak udah mulai ini kan. Karena orang tua takut juga men. Aduh anak nanti ini pingsan kali ya. Bisa juga ya kan kayak kita Bisa. Sudah bisu. Kamu kenapa? Nah, Oke itu. itu di situ Mungkin hampir sama lah cara yang ditegas ya itu mungkin hampir sama. Tetapi bagaimana sih kembali lagi kepada kita sendiri dan juga apa pandangan orang tua dari dan kita bagaimana sendiri. kita menyimpulkan poin-poin Iya. positif dari sisi itu ya. Karena begini Jo, tidak mungkin kita menyimpulkan versi orang lain untuk kita bicara Samain. gitu sama kan. Iya. Kan tidak mungkin karena semua orang tuh pasti berbeda. Pasti berbeda. Berbeda. Apalagi faktor ekonomi Wah, sih terutama itu jangan yang diomong mendukung. lagi. Iya. Aduh, apalagi timur, men. Timur. 72 tahun baru Iya. merasakan. Timurnya timur mana ini? Timur Tenggara. Selatan ke utara. Nah itu tema kita yang bicarain tentang bagaimana sebuah kultur masing-masing daerah Iya, iya. ya kan, bagaimana cara didik orang tua kepada anak ya kan. Nah yang mau gue tanya nih sekarang nih, perkawanan di Sabar Jo. Sabar jangan dulu masuk. Ntar lu gue ngopi dulu dah kalau sabar. Oke. Kita tarik dulu. Oke. Ada satu poin yang ingin saya sampaikan Jo. Oh iya, apa tuh? Orang tua di Minum timur tolak angin. kadang punya cara tersendiri bagaimana sih walaupun anak itu bandel, Betul. tapi orang tua memberikan semangat supaya anak itu bisa berubah. Contohnya mau kerja nih, Beto, kamu ngangkat ini, sebentar ibu kasih ini, wow senang itu. Padahal kita udah bandel nih ternyata. Iya. Sebenarnya kita bandel gitu. Tapi orang tua punya cara tersendiri, mereka kasih sesuatu. Iya. Tapi dalam arti mereka buat tantangan nih. Oh kira-kira kita bisa buat nggak sampai selesai? Bisa kan? nggak sih? Nah seperti itu, ya pandangan seperti itu. Dan juga di sekolah kayak gitu. Ya sudah, Beto kamu nanti besok kalau juara 1 atau juara 2, juara 3, mama dapet. kasih sepeda gitu. Padahal jalan di timur mendaki gitu. Turun Turun bisa, pulang pakai pikul. Karena mungkin gini kali orang tua lu mikir lu nggak akan dapat juara. Makanya dijanjiin kayak gitu. Tidak, orang tua kasih sepeda begitu, kita senang nih. Kita senang. Tapi kita pikir lagi, ini kan di timur ini mendaki semua gitu kan. Mau dayung juga 100 kali kaki copot tidak akan jalan-jalan Tapi gitu. lu jangan salah. Nyokap lu tuh belum selesai ngomong. Iya. Nanti saya kasih sepeda. Iya. Sepeda apa? Sepeda motor ya kan. Lu dikasih KLX tuh. KLX. Ya kan? Aduh. Oke lanjut. Lanjut ya. Ya. Tadi pertanyaan yang kedua nih, yang kan step kedua nih. Perkawanan ya kan. Berkawan tuh versi orang timur gimana sih? Kalau versi orang timur coba. ya secara garis besar saya bilang enjoy sekali ya. Enjoy sekali, apalagi kita sudah mengenal dekat, apalagi kita sudah tahu karakter orang itu enjoy sekali. Dan Korsanya kuat ya. iya, dan mungkin secara pribadi saya ya, kita bersahabat itu mungkin ada dari teman-teman lain yang mungkin yang akan dengar ini mungkin sama punya karakter seperti itu. Yes. Kita tidak pernah memilih-milih siapa dia. Ya. Mau dia bencong, Iya. mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pengamen pun, atau Semuanya kawan. semua kita berkawan. Kita Karena bersaudara bahkan iya. seperti itu ya, lebih Iya, dari kita kawan. bersaudara men. Ya. Jadi untuk apa sih kita harus memilih-milih gitu? Iya. Untuk apa? Tidak ada guna kita harus memilih-milih orang itu untuk berkawan. Sama kok, manusia sama kok. Sama-sama makan nasi. Iya, kan? sama-sama Bukan makan beling. nasi Kalau gitu. makan beling Hanya mah kuda lumping. Hanya punya perbedaan beberapa derajat itu pasti ada lah. Pasti. Pasti ada. Itu mungkin pandangan saya, entah pandangan dari Nah kalau versi gue nih. versi Batak. Nah gitu. versi Batak, orang Batak itu suka sharing. Kalau di tongkrongan itu suka bertukar pikiran. Dia tuh selalu kayak kita coba deh kita analisa. Kalau sudut pandangnya dari sini nanti hasilnya apa.
Kalau Iya, sudut iya. pandangnya dari sini hasilnya apa, sudut pandang dari sini hasilnya apa, nanti kita kombinasikan dan intinya apa Iya, gitu iya. loh. Kayak contohnya misalnya gini nih, gue mau nanya sama lu nih, Nah. telur dulu ada atau ayam dulu? Oh begitu. Itu sebenarnya itu pertanyaan yang itu kalau versi di gue orang Iya. Batak itu bisa sampai 5 jam itu nanti Itu. buat ngobrolin itu. itu bukan 5 jam. Telur dulu apa ayam dulu? Itu dari tahun 90-an. Itu pertanyaan sudah ada sampai sekarang. Coba, lu bisa jawab apa? Kalau lu bilang telur, kan ayam yang menghasilkan telur. Iya. Tapi kalau kita mau berbicara secara real ya, Tuhan menciptakan itu langsung jadi. Iya. Baru dia Terjadilah padaku menurut perkataanmu. perkataanmu. Tapi dia kalau kita sharing kecil-kecil ya. Kenapa harus ayam duluan gitu? Kok jadi Iya. kesini pembahasannya? Kan ambil sedikit Oh, iya, biar oke, agak oke. enak sedikit kan. Ada intinya Biar pecah ya, sedikit ada ini intinya. misteri telur atau ayam ini. Dari punchline ini ada intinya, Intinya gitu. gitu. Gimana tuh? Jadi gini, telur duluan apa ayam duluan? Telur dulu apa ayam dulu? Ini kita bahas receh-receh ya. Receh-receh. Kalau telur duluan siapa mau kasih netas? Nah, itu Nah, itu. dia. Itu pertanyaan saya. Kalau ayam dulu, Duluan dia mau Kan hasilnya dari mana gitu. Tetapi yang mungkin semua tahu lah, ayam itu makhluk hidup itu diciptakan tuh langsung jadi. Baru dia menghasilkan berkembang biak untuk memenuhi bumi ini. Yo, wadaw. pasti Mungkin lu anak seperti ini. IPA. Hah? Anak IPA. Ya iyalah, kok Iya. tahu. Tahu lah. Soalnya lu kayak pembahasannya tuh kayak dalam banget gitu loh, ya kan. Sedalam apa itu? Anak-anak IPA soalnya kan anak-anak IPA kan kalau kayak pulang sekolah langsung pulang gitu. Iya. Kalau kita kan kalau saya beda. beda, bebek sama kuda. Kalau saya beda. Orang pulang langsung ke rumah. Saya pulang langsung ke Bercocok tongkrongan. Nah, kalau di versi adat Batak nih ada lagi nih. Kalau berkawan to the point, nggak usah banyak basa-basi. Nggak suka ngomong langsung. Iya. Ya kan? Paham. Kayak contohnya nih ya kan, gue berkawan nih sama lu di to the point ya kan. Iya. Beto lapas lu bau banget anjir. Iya. Iya kan? Terus, iya. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, terus nggak basa-basi. Tapi kadang di satu sisi tuh ada solusinya. Kayaknya lu harus sikat gigi deh men kalau Iya, habis iya. bangun ya kan. Jangan lu Iya. bangun langsung live. Ya itu kan parah men. Iya. Iya. Jadi kayak to the point aja belak-belakan. Kalau di versi lu kayak gimana? Kalau di timur itu mungkin lebih ke hampir sama sih. Tapi kita di sana tuh lebih ke pendalaman sih. Iya. Maksudnya kejujuran itu sangat penting men. Kalau kita sudah bersahabat itu kita jangan pernah menyembunyikan sesuatu hal yang fatal selagi kita bisa bantu gitu. Ini sekalian kode atau gimana nih? Tidak. Kode-kode bijak. Iya. Bukan, karena itu versi kita. Terus Mungkin kalau bro mau tahu, mungkin kalian bisa tanya ke orang lain langsung dari yang ada dari timur di sini kan. Itu kalian langsung tanya, kira-kira benar nggak seperti ini, benar nggak seperti ini gitu. Itu pasti 75% orang akan jawab benar. benar. Karena hampir semua begitu gitu. Riset membuktikan ya. Dan kan? juga ketika kita nongkrong seperti bro bilang ada sharing gitu, tukar pendapat. Kalau di kita di timur hampir sama. Tapi kita suka ada dorongannya. dorongan ya iyalah. Soalnya kita sama ya kan, ada Otomatis. dorongannya. Kalau sharing pasti ada Mungkin dorongannya. saya feeling orang timur sama orang Batak jangan sampai kakak adik ini kan. Kita bersaudara lah ya. Karena dari ujung timur sama ujung barat kan. Gitu. Jadi gini. Kalau sudah duduk di tongkrongan atau kita berkumpul di suatu tempat, Iya. nah itu kalau di timur itu yang pertama mungkin kekerabatan ya. Kekerabatan, terus mungkin ada sedikit-sedikit yang menyanyi, kita bareng-bareng kan seperti itu. Tapi yang paling seru kita di timur adalah apa? Apa tuh? Kita sering bercanda gitu. Iya. Kayak seperti ya kalau di zaman-zaman sekarang bilang stand up comedy lah. Oh, Tapi oke. kalau kita di sana bilang ya lucu-lucuan biasa saja. Tapi itu punya nilai sekali di situ. Kira-kira orang yang bercanda dan orang yang nggak suka bercanda itu seperti apa gitu. Nanti beda sekali pandangan mereka itu. Beda ya. Nanti kita bisa tahu. Contoh nih, kita bercanda sama orang yang tidak bisa bercanda sama kita. Baper nih misalnya. Baper itu bisa keringat dingin Aduh, men. itu kalau di sini bilangnya gini, pulangnya kurang malam, mainnya kurang jauh. Itu kalau di sini tuh ngomongnya kayak Zaman-zaman gitu. now Oh, ya. Iya, kalau Bahasa-bahasa dikit-dikit zaman now. baper, iya kan. Itu makanya di sana kalau sudah duduk pasti otomatis bercanda tuh otomatis itu nomor Pasti. satu. Pasti teman-teman sudah
tahu gimana sih karakter orang Timur ketika mereka sudah bercanda, pasti ada saja ide-ide yang dibilang konyol lah yang untuk orang tertawa. Berarti dia sudah bisa membuat orang itu bahagia dan bisa menerima keadaannya dia gitu. Nah itu poin plus juga ya kan. Poin plusnya syarat dia situ. kunci buat masuk surga lah ibaratnya kita kok membahagiakan. sambungnya ke situ. Iya dong, kalau kita bisa membuat Iya, orang tertawa, artinya kan kita kan mendapat apa ya ibaratnya poin positif lah. Ya kan, orang tadinya sedih, orang tadinya frustasi, pengen nyilet-nyilet tangan, terus kita bikin dia ketawa, terhibur, dan akhirnya dia kayak ya ternyata hidup itu simple. Lu cukup kayak ya udah bahagia, nggak usah mikirin yang lain. Iya, gitu seperti ya. itulah. Nah kalau di versi gue ada lagi nih Beto. Iya. Nggak bisa ngelihat kawannya susah. Ya sama. Itu benar, karena ada lagu di lagu Anak Medan itu ya kan. Apa itu judulnya? Hancur Demi Kawan. Anak Medan. Itu judulnya apa tuh? Pokoknya intinya Anak Medan anjir. Lu judulnya. Gue harus sosok sekali. Masalahnya begini, kau bilang Anak Medan, sekarang judulnya apa? Anak Medan. Iya, judulnya apa? Oh, ternyata judulnya Anak Medan. Oke. Lontong. Itu paling nggak bisa ngelihat kawannya susah. Itu kayak mau gimana pun caranya pasti gue bakal bantu. Iya. Ya kan, pasti mereka orang tuh pasti bantu, karena kebanyakan rata-rata gini juga, kayak kerjaan lah misalnya ya kan. Ada itu kawan kita di situ loh, ya kan. Orang kita itu biasanya ngomong biasa gitu kan ya kan. gitu. Macam mana? Iya, marganya ini loh, ya kan. Dia kampungnya deket lah, pokoknya dari Namboru ini, ya kan, dia di sebelah kanan rumahnya. Itu belakangnya Nang Tua ini. Nah depannya itu rumah opung kita begini-begini. Pokoknya bisa lah. Berarti panjang sudah tangga nada dia. Pokoknya bisa lah, coba kau siapkan dulu lamaran kerjamu itu ya kan. Biar kita nanti bisa minta tolong sama abang itu. Contohnya ya. Itu contohnya. Nggak bisa ngelihat kawan susah gitu loh. Kayak kita selalu ngerangkul nih, tapi kita lihat dulu nih orangnya. Ya, seperti orangnya apa? support nggak? Support tidak. Nah, kalau seandainya orangnya udah kita bantu malah ngelunjak, ya itu luar bioskop sih. Biasa. Wah, ini ketahuan nih kebanyakan di bioskop nih. Kalau gini Jo, kalau lu gimana coba? Versi pandangan saya, pandangan pribadi yang saya rasakan ya. Yes. Bagaimana sih kawan itu bisa betah sama kita, atau pandangan kita ketika kawan itu membutuhkan gitu. Itu saya tidak bisa katakan semua tuh 75%. Saya tidak bisa katakan begitu. Ini 75% apa nih, alkohol? Aduh, otak alkohol gini. Terus. Jadi gini. Kenapa saya tidak bisa mengatakan bahwa 75%? Karena semua orang itu tidak sama. Iya. Itu. Mungkin 50% yang dengar atau 50% yang tidak mendengar. Itu pasti akan koreksi nih. Iya. Oh, ternyata begini. Gitu. Berarti pandangan kita salah sebenarnya. Pandangan kita salah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau menjalankan secara istilahnya santai, secara bawaan, live. ya seperti ini bro bilang, kita harus bisa begini, bisa bantu ini karena ini ada lagi masalah gini. Pasti semua kehidupan kita aman loh. Tetapi putar balik kepada orang yang menjalankannya. Iya, balik lagi. Tidak ya. mungkin, pasti ada yang begini. Ada yang begini contohnya. Dia sana susah nih. Padahal kawannya dia nih. Contohnya, di sana dia susah. Bodo amat ah. Iya. Buat apa kita urus? Belum tentu dia urus kita. Itu sebenarnya itu pasti ada. Tapi kalau makanya kan hampir rata-rata nih yang gue omongin ini gue tarik juga ke diri gue. Iya. Gitu. Ini yang ada beberapa di versi gue. Iya. Gitu, bukan secara mengglobal atau gimana. Jadi yang kita bicarakan ini yang versinya gue. Nah, kalau versi lu makanya gue tanya gimana nih? Bisa nggak sih lu ngeliat kawan susah? Wow. Misalnya nih ada nih kawan lu nih makan ikan teri kacang terus tiap. Iya, itu makanya. Iya. Gimana tuh? Itu kan kau lempar ke saya. Makan Indomie terus. Udah itu Indominya nggak direbus lagi ya kan, saking gas mahal di sana. Dipecahin, bumbuin, makan. 72 tahun baru merasakan makanya itu. Jadi kalau pandangan saya itu memang tidak bisa lah. Apalagi kita sekarang di tanah rantau, itu memang fatal sekali. Ya kalau kita di tanah rantau kita tidak bisa membantu orang, terus besok lusa kita membutuhkan sesuatu, kira-kira orang bantu tidak? Otomatis tidak secara garis besar. Kalau kita membantu sedikit demi sedikit yang kita bisa, dan kita jangan pernah berharap orang itu memberi lagi kepada kita gitu. Betul. Tetapi yang kita ambil adalah bagaimana sih kita bisa
membantu secara ikhlas. Yes. Nah itu mungkin dari saya seperti itu Pak. Yang saya alami, seperti itu. Nah, yang saya bisa kasih ya saya kasih. Kalau tidak ada ya bisa bilang oh tidak ada. Nggak mau lu bantu kayak lu gadain apa kayak gitu HP lu gitu buat temen lu. Kan ini untuk kerja. Kalau sampai gak ada HP, gak ada ini itu. Kalau nggak ada HP lu pakai pos surat lah. Zaman now, man. Lu ke kantor pos ya kan, lu mau izin sama manajer lu ya kan, lu ke kantor pos, Bu saya izin Bu kirim ya kan, 3 hari baru nyampe, habis itu besoknya lu udah dipecat. yang saya bingung gini, kalau kembali ke surat, saya kirim dari Jakarta sampai ke timur sana. Tuhan, kita di sini sudah orang timur bilang sudah semaput, baru nyampe di sana. Pesan baru nyampe. Pesan baru nyampe. Nah kalau biasanya gini nih, pernah ngalamin gak sih kayak di tongkrongan itu kayak di perkawanan kita gini ya kan, pasti ada namanya cekcok ya kan. Iya. Cekcok baku tunjuk bakal lain. Jangan. Itu jangan dong. Kalau di versi gue gini, hari ini marah besok adem lagi. Iya. Kalau lu gimana tuh? Kalau hari ini marah, besok udah hilang orangnya. Kabur kan. Kalau kita di timur sana begini, pasti semua orang berharap seperti itu ya. Semua orang pasti berharap seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing. Yang kita perhatikan itu tidak semua lah, tidak semua. Karena pasti ada orang-orang lain punya problem. Kalau lu nih, gue bicara kalau lu nih gimana? Kalau saya tuh hari ini marah, besok hilang. Besok angkat kaki dari kosan. Jangan dong. Maksudnya saya maunya gini. Masalah seperti apa dulu nih? Oh iya. Nah, masalah seperti apa kita ambil kesimpulan yang pas. Baru maunya seperti itu gitu. Kalau masalahnya memang benar-benar tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, ya gitu. Pasti kita harus butuh berapa hari untuk menyelesaikannya gini. Tetapi maunya kita masalah yang kita hadapi itu atau sama kawan atau sama siapa saja, kita jangan sampai membesar-besarkan masalah itu. Iya. Tetapi kita kayak masalah itu kita sudah dapat, selesaikan kepala dingin lah ibaratnya. Kepala dingin kepala gitu. Lu masukin kulkas. Iya. Akhirnya pas keluar begini jadi es batu kan. Es balok. Es kepala dong. Jadi gini. Jadi maksudnya jadi maksud saya gini, ketika kita sudah dapatkan masalah nih, kita tetap bungkus masalah itu, jangan sampai berkembang gitu. Iya. Nah, dengan cara ya sudah kita mesti selesaikan sama-sama, jangan sampai kita simpan. Iya. Akhirnya simpan terus. Akhirnya memori penuh. Mau bersihkan. Giliran mau ini isi lagi, sudah bisa. Kuota Anda habis. Gitu. Jadi intinya seperti itulah. Maunya ada masalah ya sudah kita selesaikan. Ada masalah baru besok kita punya jalan solusi yang baru gitu. Yes. Kalau kita semakin banyak masalah, semakin buntu untuk ambil keputusan gitu. Memory full. Bersihkan. Gitu. Bersihkan atau kalau di gue gini nih, Beto nih. Gue pengalaman nih ya kan, di orang Batak itu tuh kayak cepet gitu loh, kayak buat kenal. Contoh misalnya gini, gue ketemu nih sesama orang Batak nih ya kan. Marga apa lah misalnya kayak gitu kan. Oh marga ini, oh ada kawan saya gini. Nah itu kawan saya juga ini. Nah, akhirnya jadi saudara, ya kan. Saudara. Oh kampungnya dia itu di sini. Oh ternyata dia begini. Iya, karena gini Jo, karena di Batak atau secara garis besar Medan ya. Yes. Itu kan punya marga masing-masing. Yang saya tahu saya gitu kan. Yeah. Itu enak loh, ketika kita kenal itu enak. Oh dia ini marganya ini. Oh itu kawan yang sama. Kawan yang sama, akhirnya sudah dapat. Kalau di timur susah men. Susahnya kenapa tuh? Di sana tuh banyak sekali farmnya. Jadi campur. Kalau lu farm apa nih? Kalau saya farmnya W. Iya W. W E 2 kali. Jadi farm saya W. Campur. Kakak saya juga beda farmnya. Tapi dalam satu farm yang berbeda itu ada squadnya lagi nggak? Misalnya squad A di bawahnya itu ada farm lu apa. Kalau di Batak tuh ada kayak contohnya misalnya itu memang sama, semuanya tapi sama ya. Semuanya memang sama, tapi kalau di Batak satu farm lurus terus. Ya kan? Satu farm lagi punya farm masing. Contohnya enggak berbeda. Gini. Maksudnya gini. Contohnya maaf ya kalau salah ya. Contohnya Simatupang. Yes. Kan ada ke belakang ada punya keturunan Simatupang gitu. Satu lagi mungkin dari keturunan Nainggolan, mungkin seperti itu. Ada keturunan Nainggolan. Mungkin apalagi ya?
marga Simanjuntak, iya kan, begitu pula Boru, ya kan, untuk buat cewek kan, mungkin seperti itu. Kalau di sana itu mungkin lebih ke farm karena campuran gitu, campuran. Makanya kita itu bersahabat itu dengan orang itu memang benar-benar ada yang bisa cepat, ada yang lambat karena memilih. Nah, kalau saya ini orang pikir 2 kali. Mau cepat tapi mukanya kayak begini kan gitu. Iya kan. Misalnya nih gue kira-kira nih kalau lagi nongkrong di Cawang ya. Iya. Kan, ada satu family yang sama, kira-kira bakal kenal lu nggak itu? Itu nggak bakal gitu. Nggak bakal. Karena gini loh, pandangan orang tidak semua bilang, saya kawin dengan dia ini, saya mau kawin dengan dia ini, pasti dia terima. Harus terima dong, kan nggak mungkin, kita tidak boleh memaksa orang itu menerima kita. Nah, itu tidak boleh. Itu menurut saya. Nah, satu poin terakhir nih, ya kan. Kebiasaan nongkrong di versi adat Batak nih, Iya, ya kan? apa itu? Nyanyi. Ya, itu bukan Suara sama. 1, suara 2, suara 3, 4, 5, 6 sampai 100. Nggak ada. Itu bukan nyanyi lagi itu. Dan tipikal kita di tongkrongan itu pasti lagu 2 yang paling utama. Iya. Kalau nggak percintaan, keluarga. Nah, kalau percintaan mungkin pas lagi sakit-sakitnya atau lagi ditinggal-tinggalnya, lagi ya kan? galau gitu kan. Lagi galau gitu. Nah, Biasa tuh kadang-kadang orang yang nyanyi merasakan tuh itu sampai air mata kita tak ada pakai ember. Parah. Iya, parah. Itu nangisnya itu kayak aduh, iya kan, ya, aduh. Sakitnya tuh di sini kok nyambung. di dalam hati. Nah, terus yang paling lebih sakit sebenarnya Beto, kalau percintaan itu kan ibaratnya hal yang biasa, ya udahlah, kayak kalau gue bukan jodoh lu kan gue bisa cari yang lain, tapi kalau yang namanya keluarga, men, mana bisa lu kayak gitu. Ya kan, lu sedih sama keluarga, ya udahlah gue cari yang lain lah, keluarga yang lain nggak mungkin, mampus, durhaka dong. Biasanya tuh kalau di tempat gue, tongkrongan gue itu paling mereka menghayati banget nih. Gue sering kayak, gue kan sering ngiringin pakai gitar tuh. Kalau yang namanya udah nyanyi tentang keluarga, itu pasti otomatis mendalam. Aduh, kayak bener-bener kayak itu kayak kita ada dalam posisi itu. Betul. Dan galaunya tuh berkali-kali lipat daripada kayak namanya putus cinta. Itu lipat apa? Iya kan? Iya. Nah, karena kan ada pepatah bilang daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau percintaan itu kayak nomor sekian lah, nomor 10, nomor 11, 12 lah. Ya, nah kan Tetep kan kayak, juga kalau bilang keluarga nomor 10 terus kita nih dari mana? Balik lagi kayak tadi, telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu gitu. Tidak lama orang tua datang kita mulu dapat tonjok. Gitu. Ngomongin tadi masalah galau nih. Ya, udah kayak penyiar-penyiar radio gitu nggak sih? Ya kan? Balik lagi bersama saya nih. Percintaan. Oke, percintaan versi timur ya? Versi timur. Oke, kalau saya ambil yang kunci-kunci saja ya. Yang hidup lu dulu deh. Ya, hidup saya ya. Jangan ngambil hidup orang. Hidup orang ngapain? Iya, hidup lu dulu. Tapi kita buat secara garis besar saja. Bisa. Mungkin orang itu bisa merasakan juga atau Takis. tidak. Mulai kah? Ini sudah mulai dari tadi. Oh iya. Oke. Lanjut. Kalau versinya saya gini. Saya pernah mengalami hal seperti itu kan. Yes. Pernah sakit. Masuk Pak Eko. Iya, Pak Eko kayaknya keluar. Kayak gini loh. Kalau kita di sana tuh percintaan tuh tidak semuanya orang tuh memiliki sifat yang sama kepada ceweknya atau pacarnya. Nih kalau di rekaman ini ya, kalau kita denger Beto ngomong sifat yang sama, sifat yang berbeda ini udah ada 100 kali kayaknya. Maksudnya gini. Ya gimana coba? Kalau saya mau pacaran orang, itu saya anggap dia saya punya adik. Bukan Itu. punya anak. Adik dulu. Oh, adik dulu. Adik dulu. Kenapa saya harus bilang saya menganggap dia saya punya adik walaupun itu saya punya pacar. Nah, di situ saya jaga-jaga benar-benar jaga gitu. Iya. Dan yang saya alami itu LDR semua gitu. Lu percintaan lu lewat Facebook, jangan lu nembak orang dari Facebook, ngaku. Percintaan lewat online. Ngaku lu. Padahal zaman itu belum COVID loh. Ya, tapi lu nembak orang online. Tapi tidak gini. Walaupun kalau contohnya kita dapat lewat online, kalau kita serius ya sudah. Jangan-jangan lu pacaran WFH lagi. Hashtag di rumah aja. Di rumah aja. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jadi gitu. Kalau menurut saya untuk tentang percintaan ya saya menganggap seperti itu. Saya menganggap pacar saya itu adalah adik kandung saya.
Kenapa harus begitu? Karena lu nggak bisa nodai dia pasti. Iya, saya harus jaga, Kalau- benar-benar jaga iya. gitu. Kalau lu bilang misalnya itu adik lu ya kan, Iya. pasti lu akan rawat dia Oh, baik-baik. memang. Kasih makan dia, Iya. isi pulsa dia, Kecuali dekat. transfer uang. Tapi makannya dia jangan sana. sampai ke Oh, situ jangan dulu, sampai situ. karena belum secara Biayain resmi. kosmetiknya dia, iya kan. Aduh, akhirnya akhir bulan makan Teri koral. kacang, ikan teri kacang. Ini laukku. Voice over anjir. Kalau di versi gua gini, Ya, versi Batak gimana nih? ini gua pribadi ya. Tapi ya secara kan? pribadi kita tidak bisa Iya. menjelaskan orang. Gua pribadi, gua nggak tahu gua tuh paling apa ya, punya pemikiran gua paling takut yang namanya ngerusak atau nyakitin cewek Batak. Itu gua Resiko yang besar pasti. pasti ada beberapa dari temen-temen ya kan yang satu budaya sama gua, walaupun misalnya tipikalnya mau playboy atau apa, ini poin yang paling mereka takutin. Widih. Serius. Dan gue juga kayak, aduh mau gue kayak Pasti gini, dampaknya tapi besar ya. kayak gimana ya, lu ngerusakin suku lu sendiri gimana sih ibaratnya gitu loh. Iya sih. Jangankan suku sendiri, suku Nah, orang suku lain, orang lain bisa pun juga kayak sama kayak gitu. dosanya tuh gimana ya kan. Iya gitu. Iya, Kalau saya lu- begini, Lu gak usah sosok kayak gitu, lu playboy juga kan. sama. Maksudnya sama dalam arti kita benar-benar tidak mau membuat seperti itu. Kalau saya ya, jujur pribadi saya itu mungkin ketika kita ada masalah nih, kita omong baik-baik nih. Saya berpikir kembali kenapa? Karena di belakang kita ada adik cewek gitu lah. Ada orang ketiga biasanya. Bukan. Adik kandung maksudnya Oh, itu. Adik kandung cewek. Kalau kita buat begitu ya sudah. Risiko mau tidak mau harus diterima gitu. ditanggung pemain resiko. Wey. Main judi dong. Kok ditanggung pemain? Nah, lu kan tipikal pacaran yang WFA nih. Tidak Iya kan? juga, tidak juga PSBB. bro. PSBB. Iya, lu jaga Pacaran jarak. di PSBB aja. Ya kan. Kalau di versi gua nih, Iya. ya kan, budaya Batak biasanya sering gombalin cewek itu lewat lagu, men. Hampir sama. Ya kan. Tapi jangan marduo holong. Kalau Mardo Holong lain cerita aja. Biasa kalau udah pegang gitar, kita pencet di C, kita genjrengnya sekali, jreng ya. Mau cari nada susah. Enggak, langsung. Oh langsung. Molo adong nasala. Wih, Itu lu tahu kan es kalau Iya. kita taruh di meja meleleh. Iya. Nah, itu udah kayak gitu perasaannya. Macam es batu. Kalau lu nih, gue mau nanya nih, Ah. buat para pecinta wanita yang sifatnya WFH atau PSBB. Alias LDR di percintaan lewat Facebook. Krik, ya kan. Gimana sih ya kan lu memikat ya kan atau menjalin sebuah hubungan nih yang versi WFH atau PSBB tadi. Lu Lu bisa lewat apa menjelaskan sih? secara online ya? Secara Oh, online, secara berbasis online. online. Oke, oke. Berarti lu jangan lu punya ini lagi kayak aplikasi gitu di Play Store khusus Aplikasi hubungan tersendiri. Iya, ada di situ. Tidak lah. Aduh, anjir, kering tenggorokan gua. Minum dulu. Minum sekarang, jangan dulu. Udah lewat. Iya, benar. Gimana? Kalau bagaimana sih kita meyakinkan orang itu walaupun lewat online dia tetap bertahan begitu. Ya kita jujur apa adanya. Ya Iya, sudah. bukan ada apanya. Iya, Betul. kita jujur apa adanya ya sudah. Kalau dia tidak suka ya sudah, tinggal bilang begini. Ya sudah, kau cari orang yang baru yang benar-benar bisa mendampingimu 100%. Menyemangati. Lu tau gak itu? Menye mangati. Gitu, bisa dampingi dia. Mungkin bisa setiap hari atau 3 minggu sekali atau bisa dia. Taruh, lu bilang dampingnya gimana nih? Lu kan Mas begini kan? WFH. Saya menjelaskannya secara online ini. Ya, kan jaraknya jauh. Oh iya. Karena begitulah. Kita harus jujur apa adanya. Kita tidak boleh pernah berbicara yang tidak ada Iya. jadi ada. Kaulah bagaikan rembulan di malam hari. Widih. Iya kan? Iya. Wajahmu bersinar bagaikan gunung di pagi Itu semacam hari. film-film zaman dulu kan. Ada puisinya. Gigimu kuning bagaikan matahari yang baru bersinar di pagi hari. Pret. Tapi gue mau nanya nih, ini Iya. gue belum dapat poinnya. Lu gombalin tuh kayak gimana? Itu kan ibaratnya lu secara poin ketegasan atau secara ya daily lu lah ke cewek lu. Gombalinnya nih yang WFH PSBB ini gimana? Kalau gombalin Fit itu call pasti. kalau
Ya otomatis kalau jarak jauh kita bisa video call. Sayang, kamu udah makan belum? Saya tidak bertanya begitu. Tidak bertanya begitu. Nggak pernah gitu. Itu lebay itu. Oh, lebay. Itu hampir setiap hari mau di video call. Mungkin orang merasakan di chat pun pasti tanyakan begitu. Kamu udah makan? Udah makan apa belum? Lagi ngapain? Kalau lagi berantem, tumben kamu perhatian sama aku. Kalau saya tidak. Kalau saya mungkin lebih suka to the point ya. Kamu udah bernafas belum? Ya, sudah dari lahir. Dari dalam kandungan itu sudah bernafas. Terus gimana? Kalau kita tuh mungkin lebih ke to the point. Kita omong apa adanya. Kalau kita Jadi lu nggak pernah ngegombal nih? gombal ya gombal tapi mungkin dia rasakan tidak itu gombal atau ngomong hal biasa, tidak tahu ya. Tapi kita pernah melempar-lemparkan hal seperti itu. Intinya kita jangan pernah berbicara berlebihan ketika kita jaraknya lewat online. Berbasis online. Tapi tar dulu nih, gue tahu nih. Kalau lu ngomong kayak gitu, biasanya lu bukan tipikal orang yang terlalu banyak ngemeng lah, langsung to the point. Karena lu berbasis online. Iya. Gue tahu gimana lu ngegombalin cewek lu. Iya. Yang rekening berapa? Aku ada M-Banking nih. M-Banking nih. Iya. Mau nggak? 400 aja lumayan kan? Itu namanya kita memberikan kesempatan untuk dalam kesempitan. Cewek manja gitu. Manja ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh. Karena kita masih statusnya pacaran ini. Oh benar. Iya, karena kita masih status pacaran, kecuali kita statusnya udah sudah menikah. Tanda tangan perkawinan. Nah itu baru terserah kau mau marah kek, kau mau minta apa kek, pasti dikasih karena sudah deal gitu. Iya. Yes. Deal. Deal or no deal. Gitu, seperti itu kan. Kalau pacaran kayak tidak mungkin seperti ada cara-cara tersendiri kita. Mungkin semua orang timur tuh tapi kok ada bunyi krik gitu. Toke. Biasanya kalau ganjil tuh dapat duit. Tapi ini kayak bom atom gitu kan. Seperti kau bisa lempar gitu kan. Jadi setiap orang tidak bisa menjelaskan bagaimana sih versi timur itu pacaran seperti itu. Iya. Seperti ini tidak bisa menjelaskan, kembali ke diri kita sendiri. Kita harus menjelaskan diri kita gitu. Yang versi kita karena kita dari timur. Yes. Gitu. Ke barat. Lanjut. Nah, kalau gue pribadi nih ya, hampir rata-rata gue lihat, ini gue dari sisi pertemanan atau dari sisi diri sendiri, cowok Batak itu paling jago ngerayu ceweknya kalau lagi ngambek. Kalau lagi ngambek. Iya kan. Ya Kalau sabar. Sama tanya dulu. Kalau Batak panggilan untuk laki-laki kita kan biasa panggil Lai. Kalau cewek panggilnya gimana sih? Ito. Oh, Ito. Ya. Ito. Masalah begini. Saya pulang kampung, terus saya panggil nih di sana. Ito, yang nyahutnya laki-laki. Karena di sana banyak nama Ito gitu. Oh iya. Beto ya kan. Ito. Nah, tadi yang kayak gue bilang, coba Batak itu jago ngerayu ceweknya kalau lagi ngambek. Udah. Ya kan, misalnya dia lagi ini, apaan sih kamu? Apaan? Terus datang gua, tayang. Kan tidak mungkin begitu. Itu saya yakin telapak tangan langsung nempel di pipi. Pokoknya gue selalu ngambil celah gimana caranya supaya ya udahlah kayak redam suasana. Karena gini men, kalau kita memang pas lagi salah juga posisinya di situ, kayak kita nggak bisa kayak buat kekeh sama sifat kerasnya kita gitu loh. Terus bagaimana caranya supaya bisa suasana adem? Ya udah kayak have fun aja gitu loh, kayak cari bahan apa nih kira-kira, kayak lu stand up pasti kan harus cari bahan materi apa nih kira-kira. Nih misalnya gini nih, kayak gue mau ketemu nih sama cewek gue nih. Aduh nanti gue harus tulis materi apa nih kira-kira nih. Punchline-nya ini kira-kira masuknya di mana nih ya kan? Kompor gasnya enaknya gimana? Kok nyambung kok dapur gitu kan. Kalau lu gimana nih? Berbasis online ini nih gue pengen tahu nih. Kalau ceweknya lagi ngambek nih, yang orang-orang yang WFH ini kayak si Beto ini gimana nih? Atau mematikan aplikasi atau gimana? Kalau saya biarkan. Ya. Cari yang baru. Bukan. Saya biarkan kenapa sih? Biar tahu koreksi apa yang ada di dalam kesalahan gitu. Apa yang ada di dalam dia ngambek begitu. Yes. Pasti dia akan tahu. Oh, ternyata dia introspeksi ya. Mungkin dia bisa merubah segalanya. Caranya. Cara ngambek begini. Sebenarnya salah sih. Hanya gara-gara omong ini dia ngambek. Gara-gara omong ini dia ngambek. Mungkin hampir 75% manusia kayak gitu. Cewek kayak gitu. Hampir 75%. Iya. Emang lu survei penduduk? Tidak. Saya bukan ini catatan sipil. Oh, bukan. Ketok-ketok ya kan. Saya masyarakat biasa. Bu, permisi Bu. Ini nomor berapa? Mau sensus Bu. Lanjut. Kalau saya tuh
lepas saja. Kenapa saya harus bilang lepas saja? Lepas dia berpikir untuk bagaimana sih saya harus ngambek ketika dia omong ini. Ternyata sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Sebenarnya bisa diselesaikan secara Online. Online, lagi-lagi online. Tiap malam ke online. Emang ngeri ya, ini apa pacaran-pacaran PSBB ini, WFA ini ya Kok berbasis bisa nyambung ke COVID gitu kan? Iya, karena kan lu bilang tadi Jangan kan sampai virus. LDR ya kan. LDR. LDR berarti kan berbasis online. Ya kan nggak mungkin Kemungkinan kebetulan sekarang yang zamannya PSBB ya udah kita nyambung aja gitu kan. Tapi lu tipikal onliners nih ya kan, pacaran onliners ini. Pernah nggak sih lu kayak ada sebuah permasalahan nih atau ada sebuah hal yang dimana kayak cewek lu nih nangis nih ya kan? Nah, gue pengen tahu nih apalagi yang berbasis online. Kalau yang berbasis real kan gampang nih kayak udah jumpain ya kan, beliin bunga Raffles. Ya Ngapain? Buat tempat pariwisata. Iya kan? Atau enggak? Gede amat tuh. Biasanya kayak mungkin ada beberapa cewek suka dikasih boneka gitu ya kan, kayak boneka panda gitu ya kan, panda yang di Taman Safari langsung gue bawa gitu. Ntar dicabik-cabik. Nah kalau yang berbasis online ini nih gimana nih kalau lu ngadepin cewek lagi nangis itu gimana ya caranya gitu? Kita kalau ngadapin cewek nangis, saya satu orang paling tidak bisa tahan seperti itu loh. Lihat cewek nangis ya. Cewek nangis, jujur. Itu masih mending saya menghindar. Kalau lewat online, contohnya, saya teleponan ini atau video call, lihat dia nangis, ya udah saya matikan dulu. Oh matiin, langsung lockout. Bukan lockout, bukan begitu. Itu kan internet kurang ajar. Kalau tipikal saya, ketika saya video call secara online ya, saya lihat dia menangis. Ku menangis. Itu saya omong pasti otomatis dia tidak mau dengar. Iya. Otomatis cewek begitu. Karena api cinta tuh lagi membara. Ya, Karena baru habis dibakar, dibakar dengan korek. Karena senja itu tak seindah. Senja. Kok jadi monolog gitu kan? Terus gimana lanjut? Saya matikan. Saya matikan. Apanya dimatikan? Teleponnya. Oh teleponnya. Ya, matikan. Terus saya chat dia. Ya sudah. Ya Kalau sudah. kalian mau menangis, silakan luapkan saja. Jangan sampai kalian tahan atau pendam. Itu bahaya loh. Bahaya. Kenapa? Nanti dia bisa merasakan depresi kecil-kecilan. Walaupun itu hal yang sebenarnya biasa saja sih. Tapi kalau cewek kan mungkin lebih ke perasaan ya. Nah, itu otomatis perasaan. Orang bilang perasaan yang paling halus itu manusia tuh cewek. Apalagi kalau udah galau dia ya kan, setel musik di kamar mandi lagunya biasa sa cinta. Lagu Timur, itu lagu pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Kalau lu palas anjing. Sudah karena memang suara kita cempreng. Oh iya, soalnya gak ada musik. Iya. Ya kan? Jadi seperti itu. Kita tidak mau dia sudah menangis. Kita omong, ya sudahlah kayak gini, itu namanya cengeng men. Kita juga jadi cengeng juga nanti. Sudah kita biarkan dia luapkan semua apa yang dia rasakan. Dan terus sebentar ketika udah selesai, pasti baik saja Pak. Intinya kita jangan pernah memaksa untuk dia cerita langsung hari ini yang dia terjadi. Itu tidak boleh. Itu tahun menurut depan saya. Kayak gitu misalnya diceritain. Bukan, tahun lalu juga baik. Iya. Kok jadi tahun atau 5 tahun ke depan diceritain ya. 5 tahun ke depan dia udah jadi mantan lu, pasti dia nanti mau balikan sama lu, dia bakal cerita lagi. Dulu tuh aku tuh sebenarnya kayak gini tahu sama kamu, kamunya aja yang kayak gini-gini. Ngerasa jijik gitu. Kan? Mungkin seperti itu. Mungkin setiap cewek itu punya cara-cara tersendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu kok. Iya. Karena saya bilang perasaan paling terhalus di manusia itu adalah cewek gitu. Itu paling terhalus. Mau diukur dengan bedak pun mungkin mereka paling halus karena bedak manusia yang buat loh. Makanya itu bedak sehalus apapun manusia lebih halus. Kok jadi joker? Lu kan pakai bedak joker boker. Nah, gue mau nanya nih step akhir kita nih. Ya. Sebelum kita tutup, ya kan? Sifat orang timur kalau kerja tuh gimana? Waduh, itu kalau mau jelaskan orang timur bekerja itu pada dasarnya keras sih kerjanya. Keras. Nah, kerja keras. Tetapi tidak semua. Tetapi tidak semua. Ada mungkin beberapa Ada yang beberapa yang memang
dia harus mau milih-milih pekerjaan yang agak santai, yang sesuai sama genrenya dia. Genrenya dia, aku jadi lagu begitu kan. Kan genre. Sesuai alirannya marginal atau punk atau metal atau akustik rock, atau jazz, celana gitu kan. Rock, celana jeans. Jadi gitu. Jadi kalau bilang untuk kembali ke pribadi saya ya ya kita harus mati-matian kerja keras gitu. Iya. Kenapa tidak? Siapa yang mau ngasih gratis? Kan gitu. Orang ngencing di pom bensin aja bayar 2.000. Iya. 2.000. Lu parkir motor aja nih ya kan, awalnya aman nih, yes, nggak ada ya kan. Ternyata pas lu mau balik tiba-tiba ada orang yang nagih. Itu ya kesal. Prit 2.000. Jadi begitu. Nah kalau di versi gua nih, ya kan. Ya versi kalian versinya bro sendiri lah. Iya, versi gua nggak usah mengglobal kayak. Ya. Gue punya latar belakang tersendiri, ya kan, yang gimana ya, semuanya tuh money oriented sih, kayak apapun kerjanya selagi menghasilkan uang, gue bakal kerjain. Itu pengalaman gue banget. Gue mulai start lulus SMA kerja dari cuci steam, kerja di pasar, tidur di pasar, ya kan, kayak step-stepnya tuh gue ngerasain banget gitu ya kan. Ya sama lah, sama. Jangan kan zaman SMA, ini kita omong lagi putar-putar ya. Kita putar kembali ke alur flashback. Stop. Jadi kalau pribadi saya ya, saya bekerja itu saya sudah mendapatkan gaji itu di usia 9 tahun. Widih. Jualan nasi uduk pasti. Bukan. Oh, bukan. Jadi gini, almarhum bapak saya itu dia kan tukang, terus dia juga penebang pohon. Itu dari Papua, memang dari zaman dia masih muda dia sudah jadi penebang pohon. Jadi bapak saya kasih gaji buat saya nih, kasih pekerjaan buat saya nih. Kalau kamu ikut bapak, satu hari bapak kasih gaji buat kamu. Berapa tuh? Dengan cara bapak kamu cuma ikut bapak aja, bawa waktu itu bawa galon asisten, air, asisten gitu kan. Asisten manajer. Jadi cuman bawa itu dikasih gaji 5.000. Itu menurut saya ketika masih bocah itu usia 9 tahun itu, wow, udah gede, senang sekali gitu. Karena saya tahu, wah jajan saya pasti bisa berapa hari ini. Besok saya ikut lagi. Nah di situ dorongan saya untuk bekerja ya sampai dewasa. Nah lanjut ke SMP. Ketika saya usia SMP, kan ibu saya nih jago pangkas rambut nih. Pangkas rambut. Akhirnya ibu saya tuh mengajarkan bagaimana sih cara pangkas yang baik dan benar. Akhirnya ngajar ke kita anak-anaknya, kan tahu kita pangkas rambut. Ya sudah. Tapi lu kerik bisa nggak kayak Cristiano Ronaldo gitu? Bisa. Sekali buat jalan tol juga nggak bisa. Jadi begitu. Jadi pas SMP ya kita bekerja juga dengan cara apa? Ya itu pangkas rambut. Di tahap berikutnya saya tamat SMP. Itu pekerjaan di berat, bro. Jadi begini, saya akhir habis ujian waktu SMP. Besoknya saya langsung daftar di waktu itu PT Aspal Konblok Australia punya. Tapi tar dulu sebelum lu ngomong, lu jelasin poin-poinnya. Nanti mana tahu nih kita di podcast selanjutnya ngomongin tentang kerjaan lu, gitu. Jadi inti-intinya coba, nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau untuk bekerja keras sih, ya harus nomor 1 lah. Nomor 1 ya. Itu mungkin pribadi kita. Kalau orang yang malas-malasan terserah dia gitu kan. Terserah dia mau buat apa. Kalau gue sih biasanya gini loh. Kalau sesama orang suku kita ya misalnya, kita nih kadang sering koreksi dan ngomong gini kayak, kenapa sih kita udah sesama orang kita nih ya kan, orang Batak nih ya kan, kayak kenapa orang lain bisa semangat kita enggak? Itu tuh ibaratnya doktrin positif nih di dalam satu suku kita tuh kadang suka bilang kayak gitu, kayak apa kita udah nggak bisa saling ngargain lagi nih sama orang kita nih? Ya ibaratnya contoh gue pemimpin nih, gue ngomong sama tim gue misalnya, ya kan, kita nggak bisa saling kerja sama nih. Itu pasti bakal ada omongan kayak gitu, kayak kita ini udah satu suku ya, bikinlah kita supaya orang tuh berpikir kayak pandangan kayak, oh ternyata mereka bisa seperti ini gitu. Mereka giat, mereka pekerja keras. Jadi kayak bikin kita tuh jadi cerminan orang lain. Itu gue tuh biasanya kayak gitu. Kalau di pekerjaan. Gitu. Jadi kayak orang tuh mandangnya, oh ya mereka kompak. Ya udah. Ya kalau gitu. Tetap berbaur sih, tetap berbaur.
Kalau di timur sih, kalau untuk bilang kita mau menilai secara satu persatu susah sekali. Karena semua orang tidak sama mau kerja keras gitu kan. Pasti ada yang berpikir, saya masih punya saudara yang kaya, gitu kan. Saya bisa mengharapkan dari dia duduk diam, sebentar datang sendiri, gitu. Datang duduk diam. Nah, itu. D3. Itu kok di sekolah lagi gitu kan, datang duduk diam, pulang. Ini seperti itu. Kalau kita yang berpikir tentang ekonomi kita pas-pas, ekonomi kita pas-pas, ya otomatis kita harus kerja gitu kan. Apalagi contohnya kita di tanah rantau tidak kerja, siapa kasih makan? Jakarta men. Apalagi kalau di tanah liat, bukan tanah rantau lagi. Meninggal. Nah, dari poin-poin nih cara mendidik orang tua terhadap anak, ya kan, perkawanan, ya kan. Terus habis itu tadi kita sempat membaca kita sempat membahas di percintaan, ya kan, membahas juga sifat dalam bekerja, ya kan. Apa nih opini yang bisa lu tarik dari garis besar inilah ibaratnya? 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Tutup pintu. Tutup jendela. Ya sudah, tutup mata juga. Tidur dong. Tidur. Jadi ya sudah, kita jalankan hidup kita sesuai alur yang dikasih sama Tuhan gitu. Dan jangan lupa adat itu harus tetap ada di dalam diri kita. Memang poin positif adat yang kita itu punya harus laksanakan. Jangan Bila pernah penting lupa. kita bisa tunjukkan atau kita memberi contoh ke orang yang berbeda dengan adat kita. Iya Gitu contohnya kayak lu tadi bilang orang timur pekerja keras, sama orang Batak juga pekerja keras. Ketika kita menemukan orang yang berbeda malas-malasan, pasti ada dapat. nah lu ini lo kita bisa ya bantu kan? mungkin. Karena banyak juga ibaratnya orang tuh termotivasi dari orang lain gitu ya, kayak oh ini aja kok mereka bisa kerja keras, ini aja kok mereka kok bisa kuat menghadapi padahal mereka merantau apa segala macem. Itu poin sih buat gue yang ibaratnya itulah jadi contoh gambaran gitu loh untuk kedepannya. Kalau untuk saya sih pribadi saya bilang saya akan jalan sesuai alur yang mungkin dikasih Tuhan seperti itu. Ya suka saya jalan. Mungkin ada lika-liku ya sudah kita hadapi. Tapi intinya kita jangan pernah putus asa ya seperti itu. Kalau kita putus asa ya sudah sekalian putus tali, putus leher pun bisa kan. Intinya seperti itulah. Intinya just do it. Bukan just do it ya. Do it ya, just do it. Just do it. Tapi omong-omong kok jangan ngomong bahasa Inggris. Artinya apa itu? Dilarang merokok. Oke, bersama kita di Loyalty Podcast. Thank you.